Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ika Rahmayati, di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia bagian pertama. Disarankan kalian menyimak dulu ya video tentang sistem reproduksi yang sudah Ibu buat sebelumnya, tentang pengantar bagaimana terjadinya reproduksi pada manusia. Karena pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis, dan yang kedua adalah membandingkan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, maka kalian harus memahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai triliunan atau sekitar 200 triliun. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas alasan mengapa terjadi pembelahan sel karena adanya reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik yang terdapat pada makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Nah, apa yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Yang dimaksud dengan sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap pertama, yaitu profase, kromosom yang berada di dalam membran inti sudah mengganda, kemudian memadat. Lalu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian pada tahap kedua, yaitu metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid.
Pada fase telofase ini umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, atau sel telur atau sel sperma. Proses pembelahan meiosis terjadi pada beberapa tahapan yang hampir sama dengan pembelahan mitosis. Namun pada pembelahan mitosis hanya ada 4 fase, sedangkan pada pembelahan meiosis 4 fase tadi terbagi lagi masing-masing menjadi 2 fase, sehingga terdapat 8 fase pada pembelahan meiosis. Pada tahap pertama yaitu profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Jadi tahap profase 1 ini hampir sama dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Selanjutnya tahap metafase 1, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini juga tahap yang sama dengan pembelahan mitosis. Kemudian yang ketiga, tahap anafase 1, di mana kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap ini juga masih sama seperti pembelahan mitosis. Kemudian yang keempat, telofase 1, kromosom memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, lalu terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, pada sampai tahap telofase 1 ini masih sama seperti pembelahan mitosis. Nah, yang berbeda di sini ada tahap profase 2, yaitu di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dilanjutkan ada proses metafase 2, di mana kromosom berjajar lagi pada bidang pembelahan. Kemudian terjadi lagi tahap anafase 2, di mana kromosom bergerak kembali menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu tahap akhir yaitu telofase 2, membran inti terbentuk kembali, kemudian terbentuklah ada 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri, sehingga terdapat 4 sel anakan, di mana masing-masing selnya itu hanya terdiri dari separuh jumlah kromosom dari sel induk. Jadi pada dasarnya kalau kalian perhatikan, setiap tahap-tahap pembelahan meiosis ini adalah merupakan pembelahan mitosis yang tahap-tahapannya berulang. Nah, berikut ini adalah simulasi tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Silahkan diperhatikan. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.